semuanya dalam kondisi baik, tidak pernah ada keluhan sesuatu yang lain daripada ini. Dan dari yang saya baca juga kalau skizofrenia itu selain dari faktor lingkungan, ada juga pengaruh dari faktor ketika dia masa kecil. Biasanya terutama pada bayi-bayi yang kurang diinginkan oleh keluarganya, di mana misalnya ibunya ingin mengaborsi dia ketika sedang mengandung, kemungkinan anak ini untuk menderita skizofrenia itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan anak yang diinginkan dengan persalinan yang normal. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, bisa saja ada hubungannya, tapi untuk pada pasien ini tidak ditemukan adanya kelainan di masa-masa pada masa neonatusnya dan juga pada masa dia kanak-kanak. Jadi Kak Riki sendiri sudah jelas. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Silakan Saudari Fiza. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kepada Saudara Hari, saya ingin bertanya mengenai tadi kita sudah mendengarkan wawancara tentang keadaan pasien yang suka putus obat begitu ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai prognosis. Jadi bagaimana prognosis dari pasien ini dan bagaimana kita sebagai seorang dokter untuk menghadapi kasus seperti ini? Langsung dijawab saja. Terima kasih kepada Saudara Fiza pertanyaannya. Pertama untuk prognosis tentunya kita mulai dari dubia vitamnya, menurut saya bonam, dubia fungsional juga bonam, dubia tapi dubia kuat saran-sarannya saya rasa prognosisnya dubia malam, karena sudah terbukti pada pasien ini tiga kali dia sudah terjadi putus obat. Karena itu untuk kedepannya saya rasa harus ditumbuhkan kesadaran pada pasien ini kalau obat itu penting untuk dia. Kalau obat itulah yang membuat dia menjadi kondisi lebih baik, menjadi suara-suaranya lebih hilang, dan juga dia lebih dapat untuk mengendalikan dirinya. Dan juga tentunya kita tidak bisa lupakan peran dari komunitas dan keluarganya sebagai orang-orang yang terdekat dengan dia, orang-orang yang dia biasa hidup bersama sehari-hari, di mana keluarga ini harus kita berikan pengertian juga mengenai penyakitnya dan juga pentingnya obat dalam penyakit pada pasien ini. Jadi dengan dukungan dari keluarga dan juga kesadaran dari diri sendiri, kita harapkan ke depannya pasien ini kepatuhannya akan minum obat akan jadi lebih baik lagi. Cukup bisa dimengerti ya. Satu pertanyaan lagi. Silakan Saudara Aris. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Tadi kan pasien ini dibawa karena membakar ya. Jadi dan dari diagnosis Hari itu kan pasien ini menderita skizofren. Lalu bagaimana membedakan skizofren pada pasien ini dengan piromania? Kenapa Hari tidak memikirkan kalau pasien itu piromania? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Haris. Tentunya jika pasien datang dengan kita dengan dibawa oleh keluarganya dengan keluhan dia melakukan pembakaran, kita juga tetap harus memikirkan piromania. Tapi yang harus kita ingat, yang membedakan dari skizofrenia ini dengan piromania adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan impuls dari dirinya. Jadi pada piromania pembakaran dilakukan tidak tanpa suatu tujuan tertentu, tidak tanpa suatu suruhan tertentu. Sedangkan yang kita temukan pada pasien Yudi ini, pembakaran itu dilakukan karena ada suatu motivasi tertentu dari dirinya, bahwa pembakaran itu dilakukan untuk membuang kesialan yang disebabkan karena cara membaca buku-buku komiknya itu sama dengan baca Al-Quran. Dan pada piromania juga biasanya ditemukan pembakaran yang dilakukan itu berulang kali, tidak hanya sekali saja, karena pasien dengan piromania ini tidak bisa mengendalikan dari impuls dia untuk membakar tersebut. Sedangkan pada pasien dari Yudi ini, kita hanya menemukan dia membakar ini hanya ini untuk yang pertama kali saja. Terima kasih. Sudah puas. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa langsung ditanyakan ke saudara peserta nanti ya di luar. Sekarang mungkin kita sudahi dulu di sesi diskusi, langsung kita maju ke sesi presentasi. Tepuk tangannya sekarang untuk